Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Kalau Anda googling, Novel, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah malu. Ngikuti nggak, Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Oh. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalokan itu, Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? Oke, selamat pagi Pak Ganjar, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, dan seluruh jajaran FISIP UI yang saya hormati, serta para hadirin dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Stella dari jurusan Kriminologi. Saya ingin bertanya Pak, mengenai fenomena sosial yang mungkin dirasakan anak-anak muda seumuran saya. Melihat bagaimana nanti di tahun 2025 hingga tahun 2030 akan terdapat angka generasi sandwich yang tinggi jika diukur dari dependensi rasio dan mungkin bisa bertambah hingga tahun 2045. Pertanyaan saya adalah, apa gagasan yang Bapak punya apabila melihat kondisi anak muda hari ini yang ada dalam kondisi ekonomi gigs, banyak yang menjadi prekariat dan masih hidup dalam kondisi tempat tinggal sewa? Terima kasih. Oke. Jadi Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak pasti. Ya. Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Kamu orang yang takut juga Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut Pak. Oh tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Jadi Mengalami generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja. Oke, satu lagi, Bung. Grafis sebelah mana? Siapa? Oke. Silakan.
Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Ada beberapa yang kemudian maaf harus mengakhiri hidup. Saya masukkan kesehatan mental tadi. Karena ada cerita aja Stella. Ini saya mau cari yang mungkin membantu menjawab. Pak Ganjar, saya direktur rumah sakit anak buah saya nih. Tapi rumah sakit jiwa Pak, nggak ada pendapatan Pak. Boleh nggak Pak diganti rumah sakit umum? Awalnya saya mau. Tapi apa yang terjadi? Saya ditelepon oleh teman dokter ahli jiwa ngomong, Mas Ganjar jangan. Tidak terlalu banyak orang yang mau investasi atau menyediakan fasilitas untuk itu. Saya kaget ketika banyak bullying terjadi. Terus kemudian orang takut menghadapi masa depan, kemudian stres, menggunakan gadget, juga stres dan seterusnya. Maka beban-beban kehidupan mereka menjadi penting. Dan angka bunuh diri kemarin cukup meningkat. Lalu dari masukan-masukan itu, kemudian mereka menyampaikan kepada saya begini, Pak jangan Pak. Saya undanglah mereka, kita bicara, saya pernah podcast dengan penyintas dan mereka menceritakan pengalaman itu yang cukup menarik buat saya karena dia sampaikan bahwa saya ini penyintas Pak, orang tua saya nggak tahu sehingga saya seolah-olah biasa saja padahal saya dalam tekanan yang luar biasa sehingga kemudian saya menggunakan narkoba dan hari ini dia membuat platform yang diikuti oleh banyak orang dan yang luar biasa adalah bisa mengurangi beban-beban kehidupan menghadapi situasi yang makin rumit ini. Dari situlah kemudian kami juga mencoba mendorong dan berkomunikasi dengan generasi muda.
Ya, ada tekanan luar biasa, keluarga menghadapi tuntutan hidup dan sebagainya, dan kemudian apa yang terjadi? Proses kreatif ini tidak pernah berhenti, teman-teman. Kalau kemudian saya kaitkan dengan Raffi tadi menyatakan bahwa apa sih ekonomi mengenai digital hari ini yang saya tertarik itu. Ekonomi kreatif yang mesti kita kembangkan, dan itu isinya anak muda yang kemudian dia bisa memanage dirinya, apakah dia dari sisi kejiwaan, keluarga, teknologi dan sebagainya, meskipun salah satunya biasanya menekan. Biasanya. Maka pada saat inilah kemudian kita mencoba untuk mendorong ruang yang lebih banyak untuk mereka bisa mengakses. Dalam sebuah obrolan saya di forum seperti ini dengan anak-anak muda, saya bagi voucher. Voucher itu menarik Bu Umi, karena ini konsultasi psikologis. Berebut. Siapa yang mau kemudian dia berebut. Dan saya jadi kaget. Karena apa? Loh, sedemikian banyaknya orang. Dan maaf, yang saya suka, malah dia tidak malu, dia angkat tangan. Ini yang kemudian coba kita kita sampaikan kepada publik agar kemudian, ya tadi saya sampaikanlah perkembangan teknologi dunia dan sebagainya itu sekarang membuat orang cemas, khawatir dengan beban-beban yang menjadi sulit, dan kemudian dia ya menyakiti diri, terus kemudian sampai dengan bunuh diri dan sebagainya. Ini ruang yang kemudian negara mesti hadir untuk memberikan. Sehingga saya pernah bercerita begini, rumah sakit ini salah satunya. Kalau kalian rumah sakit jiwa, jangan, maaf ya, jangan yang orang ODGJ yang diobatin gitu, diterima, tapi memberikan konseling. Kalau di psikologi itu ada yang stres tipis-tipis gitu ya, apa sih namanya? Belum sampai schizofren gitu, tapi ya ini stres, tekanan mental dan sebagainya. Ya menghadapi situasi yang lebih kompleks seperti ini. Kehadiran negara untuk bisa memberikan ruang-ruang mereka untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, termasuk konsultasi, ini menurut saya sesuatu yang hari dibutuhkan. Ya saya sih suka juga sih. Ketika negara belum hadir, publik, civil society sudah muncul. Sehingga bisa mendampingi mereka. Apa sih problemmu? Saya takut dengan masa depan, saya stres, saya ada masalah keluarga, hari ini saya tertekan, saya tidak bisa menyampaikan, dan seterusnya. Itu yang hari ini mesti membuka ruang. Nah, beberapa platform secara digital tadi ternyata cukup bisa menyampaikan, sehingga Alkisah, apa bro, waktu ini saya tanya kepada kawan itu, apa bro yang sesuatu nilai positif yang bisa kamu berikan? Saya bangga aja Pak, beberapa orang yang mau bunuh diri tidak jadi dan dia menyampaikan itu. Apa kejadiannya? Macam-macam, tekanan keluarga, masa depan, cerita ketakutan-ketakutan yang itu dimunculkan. Tapi tentu saja Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Noval, 10 tahun lah saya. Tapi kalau saya boleh cerita terbuka karena ada di media. Itu ada anggota DPR RI itu, Putra Nababan namanya. Dia kebetulan saja dia pengen nonton, dia kuliah di sini juga, jadi boleh dong ya orang UI nonton. Kalau Anda googling Noval, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya. Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah malu. Ngikuti nggak Noval? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Oh. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalokan itu, Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya, kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan, gubernur bukan,
Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Pak, mohon maaf Pak Ganjar, mohon maaf. Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat. Itu aja. Simple aja Noval. Kalau aku bicara itu kan itu next. Kalau itu next Noval, kamu paling habis ini ya nggak tahu. Tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya. 10 tahun bukan waktu pendek. Dan 10 tahun itu artinya saya terpilih 2 kali. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih sekali.